Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di video kali ini kami akan membahas tentang proses evolusi bumi. Untuk itu tolong disimak baik-baik ya. Proses evolusi bumi. Pembentukan bumi membutuhkan waktu yang panjang. Demikian pula terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan yang ternyata juga memakan waktu yang lama. Ilmu paleontologi membaginya ke dalam beberapa tahap waktu geologis dan tiap-tiap tahapan ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol. Tahapan evolusi bumi terbagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama ada zaman Arkaekum, yang kedua terdapat zaman Paleozoikum, yang ketiga terdapat zaman Mesozoikum, dan yang terakhir ada zaman Neozoikum. Zaman Arkaekum. Arkaekum atau Azoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu a yang berarti tidak dan zun yang berarti hewan. Arkaekum adalah masa tertua dalam sejarah perkembangan bumi, berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Ciri dari Arkaekum yaitu keadaan bumi belum stabil. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan dan udara saat ini masih sangat panas, sehingga belum tampak tanda-tanda kehidupan di sana. Selanjutnya adalah masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Paleozoikum disebut juga zaman primer. Ciri-ciri dari masa Paleozoikum. 1. Pada masa ini bumi sudah mulai terbentuk. Hal ini disebabkan karena telah terjadi penurunan suhu bumi dan bumi lambat laun menjadi dingin. Yang kedua, sudah ada tanda-tanda kehidupan yang makin jelas, yaitu munculnya makhluk bersel satu seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, dan reptil yang bentuknya kecil dan jumlahnya banyak. Yang selanjutnya, masa Mesozoikum. Mesozoikum berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Mesozoikum disebut juga zaman sekunder. Ciri-ciri. 1. Masa ini kehidupan berkembang dengan sangat cepat. Jumlah ikan, amfibi, dan reptil makin banyak. Reptilnya seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Yang ketiga, pada masa ini burung dan binatang menyusui sudah ada, namun masih rendah tingkatnya. Kemudian yang keempat adalah masa Neozoikum. Masa Neozoikum diperkirakan berusia 60 juta tahun yang lalu. Adapun ciri pada masa Neozoikum yaitu pada masa ini keadaan bumi sudah mulai stabil. Kehidupan semakin berkembang dan beraneka ragam. Pada zaman ini terbagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Selanjutnya kita akan membahas zaman tersier. Pada zaman tersier, jenis reptil raksasa lambat laun lenyap. Binatang-binatang menyusui berkembang dengan baik dan primata sudah ada. Monyet dan kera sudah ditemukan pada zaman ini. Zaman tersier ini dibagi lagi menjadi Kala Paleosin, Kala Eosen, Kala Oligasen, Kala Miosen, dan Kala Pliosen. Mari kita bahas satu persatu. Kala Paleosin. Kala Paleosin berlangsung sekitar 67 juta sampai 56,7 juta tahun yang lalu. Masa ini merupakan awal munculnya pemakan rumput, primata, burung, dan sebagian reptil. Pada masa ini ditandai dengan kegiatan magma secara intensif, busur lava yang besar, dan hujan meteorit. Selanjutnya, Kala Eosen.
Kala Eosen berlangsung sekitar 56,7 juta sampai 35,5 juta tahun yang lalu. Wilayah Afrika menabrak daerah Eropa dan wilayah anak benua India masih bergerak menuju Asia sehingga mengangkat pegunungan Alpen dan pegunungan Himalaya. Tekanan di antara benua membentuk cekungan samudra melebar yang mengakibatkan permukaan air laut merendah. Kala Oligasen. Kala Oligasen berlangsung sekitar 35,5 juta sampai 24 juta tahun yang lalu. Dengan daratan kian meluas dan sebaliknya lautan semakin menyempit. Pergerakan kerak benua terjadi secara luas di wilayah Amerika dan Eropa. Selanjutnya ada Kala Miosen. Kala Miosen berlangsung sekitar 24 juta sampai 5 juta tahun yang lalu. Dengan padang rumput yang semakin luas dan sebaliknya hutan semakin berkurang. Dan yang terakhir ada Kala Pliosen. Kala Pliosen berlangsung sekitar 5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu dengan sejumlah besar tumbuhan habis karena cuaca yang semakin dingin. Pembagian zaman Neozoikum yang kedua adalah zaman Kuarter. Zaman Kuarter berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Tanda-tanda kehidupan manusia telah ditemukan pada zaman ini. Zaman Kuarter dibagi menjadi dua bagian, yaitu zaman Pleistocene dan zaman Holocene. Zaman Pleistocene atau Diluvium berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan manusia mulai ada dan terjadi perubahan suhu yang mempengaruhi keadaan kehidupan. Banyak air yang membeku berubah menjadi es atau salju, terutama beberapa daratan yang berdekatan dengan kutub utara, sedangkan wilayah yang berjauhan dari kutub mengalami musim hujan. Yang selanjutnya adalah zaman Holocene. Zaman Holocene atau Alluvium dimulai 2000 tahun lalu hingga dewasa ini. Pada masa ini muncul manusia cerdas atau Homo sapiens yang merupakan nenek moyang manusia modern. Nah, itu tadi adalah materi tentang proses evolusi bumi. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi, kalian dapat menerimanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.